Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alvino Yofi Fernando Zebua dengan NPM 22105520109 dari Prodi Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk UAS mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Insinyur Abdul Rahmat Basar Eskom Mkom. Jadi langsung saja yang pertama. Jadi eh, bagaimana sih etika yang baik sebagai seorang mahasiswa kepada lingkungan sekitar, baik lingkungan kampus, lingkungan keluarga, ataupun lingkungan masyarakat. Nah, jadi etika yang baik, etika mahasiswa adalah fondasi lingkungan positif. Nah, untuk lingkungan kampus sendiri, yaitu menghormati dosen dan staf, lalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan akademik, dan menjaga kebersihan dan fasilitas kampus. Untuk di lingkungan keluarga sendiri, yaitu yang pertama ada berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan menjaga komunikasi yang baik, mau itu kepada orang tua, abang, atau kakak. Dan untuk di lingkungan masyarakatnya, yaitu menjunjung tinggi norma dan adat istiadat, lalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan menjadi teladan yang baik. Etika yang baik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan produktif dimanapun Anda berada. Lalu, kaitannya antara etika seseorang yang bekerja secara profesional dan etika seseorang yang bekerja dengan tidak profesional. Jadi yang pertama itu orang yang bekerja dengan etika yang profesional, yaitu yang memiliki integritas dan kejujuran, lalu mempunyai rasa tanggung jawab dan akuntabilitas, lalu memiliki rasa hormat dan kerjasama, lalu memiliki komitmen terhadap kualitas diri sendiri dan menjaga kerahasiaannya. Sementara orang yang tidak bekerja, orang yang tidak etika tidak profesional yaitu yang pertama tidak jujur dan curang, lalu menghindari tanggung jawab, lalu konflik dan perselisihan, dan kualitas kerja yang rendah, serta membocorkan rahasia. Jadi perbedaan antara etika profesional dan non-profesional sangat mempengaruhi reputasi dan kemajuan karir seseorang. Nah, selanjutnya ini peluang karir yang menjanjikan di masa depan. Yang pertama yaitu ada analisis data. Jadi permintaan tinggi akan ahli yang mampu mengolah dan menginterpretasi data besar untuk strategi bisnis. Lalu yang kedua ada pengembang perangkat lunak. Jadi dunia yang semakin digital ini membutuhkan inovator yang terus menciptakan aplikasi dan sistem baru. Dan yang terakhir, yang ketiga, spesialis keamanan cyber. Jadi ancaman digital yang meningkat, yaitu mendorong kebutuhan akan profesional yang melindungi data dan sistem. Jadi memilih karir yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar akan membuka banyak peluang. Selanjutnya, di sini ada sertifikasi dari decoding, yaitu menjadi data analis profesional. Untuk nama sertifikasi sendiri itu yaitu profesional data analis. Jadi ruang lingkupnya itu dia mempelajari dasar-dasar statistik, visualisasi data, pengolahan data dengan SQL dan Python, serta penerapan machine learning sederhana untuk analisis data. Jadi untuk alamat pendaftarannya sendiri bisa dikunjungi link yang ada di sini.
Lalu badan pengelolanya ini yaitu Decoding Indonesia, bekerja sama dengan Google dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, untuk biayanya itu bervariasi, dan sering ada program beasiswa atau potongan harga. Jadi untuk lama program pengambilan sertifikasinya ini sekitar 4 sampai 6 bulan, namun ini fleksibel sesuai kecepatan kita belajar. Nah, yang akan diperoleh dari sertifikasinya yaitu yang pertama keahlian teknis mendalam, jadi menguasai alat dan bahasa pemrograman esensial untuk analisis data, lalu portofolio atau proyek nyata. Jadi di sini diajari untuk membangun portofolio dari proyek-proyek praktis untuk menunjukkan kepada untuk menunjukkan kemampuan kita kepada rekruter. Nah, lalu ada dapat sertifikasi kompetensi. Jadi sertifikat ini yaitu pengakuan resmi atas keahlian Anda yang divalidasi oleh Decoding dan mitra industri. Lalu ada jaringan profesional, ini untuk terhubung dengan sesama pembelajar dan ahli di bidang data. Jadi manfaat terbaik sertifikasi ini yaitu meningkatkan daya saing di pasar kerja, membuka peluang karir di perusahaan teknologi terkemuka, dan fondasi kuat untuk pengembangan karir di bidang data science. Jadi kesimpulannya, meraih sukses dengan etika dan keahlian itu yang pertama, etika adalah kunci. Kita membangun etika yang kuat sejak mahasiswa akan membentuk karakter profesional yang dihormati. Nah, lalu pilih karir yang tepat. Jadi identifikasi pekerjaan yang menjanjikan, yang sesuai dengan minat dan kembangkan keahlian yang relevan. Lalu investasi pada diri sendiri. Jadi sertifikasi profesional yaitu adalah langkah kita untuk meningkatkan kompetensi kita dan daya saing kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.